Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari Ya, ini Pak? selalu semangat Mas Aman untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini Mas. Oke, Semakin aneh-aneh ini Mas kasusnya Mas. oke, semakin aneh-aneh ya. Kali ini akhirnya IWPI akan menanggapi mengenai Pati ya, kasus Pati yang blunder, yang rame, akhirnya no viral no justice, Ya, akhirnya siapa itu Pak Sudewo atau siapa itu akhirnya minta ya maaf dan Sudewo. sampai Ah, sekarang nggak jelas kasusnya, sampai akhirnya sebentar lagi akan dilengsarkan, bentar lagi juga masuk ke penjara di KPK dan sebagainya. Nah, ya. bagaimana IWP menanggapi? Apakah mungkin IWP mau menyenggol Sri Mulyani lagi nih? Ya, tentunya Mas Aman. Jadi kasus Pati ini harus kita lihat dari akarnya di pusat Mas Awan. Hmm, Jadi kalau kita lihat kasus di Pati, ya memang kasusnya di daerah, Mas. Gitu, Mas. Cuman ini kan bukan hanya Pati, Mas. Ada kemarin Cirebon 1000%, di Jombang, Semarang, hmm, Boning, hmm, kemarin udah demo, Mas Awan. hmm, Nah, sangat sangat banyak lah, Mas, ini, Mas, di hmm, berbagai daerah ini, Mas. Cuman ini hmm. yang kebetulan meledak duluan kan yang di Pati, Mas Awan. Oke, Nah, ini coba saya, ini, Mas, ya, kemarin ini dari, nah, ini saya di, ya ini Mas di inilah.com. Nah, oke. ini saya mengomentari Mas, desakan ganti bupati di Pati gara-gara pajak IWPI. Hmm, Nah, ini Mas Sri Mulyani harus tanggung jawab, Mas Awan. Nah, hmm, ini nanti ini beritanya di sini di inilah.com bisa. Nah, ini saya hmm, jelaskan kronologi saat sebelum saya memberikan respon atas pertanyaan dari wartawannya ini, Mas hmm, Awan. hmm. Hmm. Nah, terus ini, nah ini Mas. Nah, ini saya jelaskan kronologinya biar pemirsa pajak smart dan pemirsa IWP ini paham, Mas Awan. Akar Oke, siap. masalahnya. Nanti kalau cuma lihat, wah ini di Pati banyak demo, ini nanti akan menjalar kemana-mana nih, Mas Awan. Oke, siap. Nah, ini janji Presiden melawan Sri Mulyani, Mas Awan ya. Janji Hmm, manis kampanye rakyat yang menanggung. hmm, Ini kronologi per waktunya, Mas ya. hmm, Pada 28 November sampai 10 Februari 2024, nah ini adalah masa kampanye Pilpres, Mas Awan. hmm, Pak Prabowo Subianto berjanji membentuk Badan Penerimaan Negara hmm, yang berisi DJP dan DJBJ, Mas ya, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini hmm, dengan memisahkannya dari Kementerian Keuangan, Mas Awan. hmm, Terus janji yang kedua terkait pajak juga meningkatkan tax ratio, Mas, menjadi hmm, 23% dari produk domestik bruto, dua kali lipat dari target 2024 sebesar hmm, 10,12%. Nah, hmm, ini rakyat kan nggak tahu, Mas. Wah, seneng aja, Mas. hmm, Nah, terus dapat ini, Mas, melaksanakan program makan bergizi gratis MBG. hmm, hmm, Badan Penerimaan Negara dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam hmm, 8 program hasil terbaik cepat. Ini, hmm, Mas, di visi misi Prabowo Gibran. hmm, Tanggal 23 September, teman-teman, 23 hmm, September 2024. Nah, hmm. ini belum, ini kan 14 Februari 2024 Pilpres, Mas, yang menang Pak Prabowo. Oke. Nah, 23 September 2024, Sri Mulyani Hmm, menargetkan kenaikan signifikan loh. Local oke. taxing power, kewenangan Pemda menetapkan pajak. Ini, Mas, dari Hmm, nggak tahu ini, Mas, beritanya ini 1,3% menjadi 300% itu, Mas Awan. oke. Jadi memang sudah ada wacana bahwa pajak daerah ini bisa naik 300%, itu, Mas Awan. Hmm, Nah, alasannya hampir sepertiga APBN dialokasikan untuk transfer ke daerah, TKD, Mas, istilahnya. hmm, Menurutnya, efektivitas butuh sinkronisasi aturan pusat dan daerah. Menurut Sri Mulyani, Mas ya. Terus hmm, tidak ada pernyataan dari Sri Mulyani bahwa transfer ke daerah, transfer keuangan daerah itu hmm, akan dipangkas. hmm, Sementara masa kampanye pilkada ini, Mas, kita ngomong bahwa masa kampanye pilkada itu 25 September sampai 23 November 2024, Mas Awan. hmm, Nah, para calon kepala daerah membuat janji kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dengan asumsi, Mas, dana hmm, pusat atau TKD tadi tetap besar merujuk pada pernyataan Sri Mulyani sebelumnya 23 September, teman-teman.
Jadi Hmm. misalkan Mas Awan ini menjadi calon kepala daerah, janji Mas, kita akan bangun ini. PD Mas, karena bisa naikkan pajak sampai 300%, dana transfer ke pusat daerah itu tidak ada wacana dikurangi Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas, 20 Oktober 2024, Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI Hmm. masa periode 2024 sampai 2029. Nah, dalam bulan Januari 2025 sudah beredar Mas, anggaran MBG membengkak menjadi 171 triliun Mas, Hmm. fokus di wilayah Jawa. Sementara anggaran ini kan belum ada Mas saat Pak Jokowi Mas. Jadi ini kan anggaran 2025 ini perencanaannya biasanya ini Mas, kayak kemarin Mas, 16 Agustus Mas, menjelang 17 Agustus Mas Aman, yang di Hmm. hadapan sidang MPR Mas. Itu kan pembacaan nota keuangan Mas, yang disampaikan oleh Presiden di hadapan MPR. Hmm. Untuk kali ini kalau tidak salah yang untuk tahun ini kemarin 15 Agustus Mas, karena kan 17 Agustusnya hari Minggu, 16-nya hari Sabtu. Biasanya di hari tanggal 16-nya biasanya Mas Aman. Utang jatuh tempo pemerintah 2025 mencapai 800,33 triliun Mas Awan. Jadi Pak Prabowo ini ya tanda kutip apes Mas. Janji MBK 171 triliun, uangnya juga nggak ada, belum ada. Nah, tapi harus menanggung hutang 800 triliun Mas. Sri Mulyani tidak memberi alarm dini kepada Presiden terkait kondisi anggaran ini. Nah, yang terjadi 4 Februari 2025, Sri Mulyani menerbitkan peraturan khusus pemangkasan TKD hingga 50% sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN APBD. Nah, dia mengeluarkannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Mas Awan, KMK nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi atau kabupaten kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025. Kebijakan ini bertolak belakang dengan ucapannya September 2024, Mas Awan. 2024 hanya mengatakan daerah bisa menaikkan pajak sampai 300%, tidak ada ngomong efisiensi. Di Februari ini juga, Mas, terjadi pelantikan kepala daerah, Mas Awan. Jadi pilkada yang di bulan November tadi dilantiknya di Februari 2024, Mas Awan. 6 Hmm. Agustus, Bupati Pati Sudewo dalam video viral menyatakan siap menghadapi warga yang menolak kenaikan pajak hingga 250%. Hmm. Menantang warga demo jangan hanya 5.000 tapi 50.000 orang. Hmm. 12 Agustus Sri Mulyani berkomentar soal rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan pengelolaan keuangan negara. Ini mungkin karena uangnya sudah habis untuk bayar utang atau Hmm. kita nggak tahu masalahnya. Hmm. Sampai sekarang guru yang dikorbankan, Mas. Hmm. Nah, menuai kritik juga karena dinilai tidak memahami pasal 31 Undang-Undang Dasar dan Hmm. kewajiban negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. 13 Hmm. Agustus inilah kemarin Mas demo besar di Pati sampai 100.000 orang, ditantangnya 50.000 orang, tapi yang turun 100.000 orang ke jalan menolak kenaikan PBB 250%. Hmm. Media sosial Bang Karma itu melaporkan kenaikan juga ada di Banyuwangi, Semarang, Cirebon, Boni, dan Jombang. Seperti itu, Mas Awan. Jadi ada hubungannya ini Mas kebijakan pusat ke daerah ini Mas, bukan serta daerah ini hanya efek domino saja Mas Awan. Jadi IWPI menduga Sri Mulyani ini ada cawe-cawe nih dalam urusan pajak daerah. Nah, bukan cawe-cawe pajak daerah ya Mas, memberikan harapan Hmm. bisa menaikkan sampai 300%. Mas Awan. Nah, Hmm. saat kampanye pilkada akhirnya kan para calon kepala daerah sangat pede Mas Awan untuk Hmm. memberikan janji-janji saat Hmm. kampanye tadi Mas, misalkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur. Nah, Hmm. begitu dilantik Februari, uangnya malah dikurangi Mas. Hmm. Nah, salah satu paling gampang adalah menaikkan pajak daerah atau dalam artian sekarang ini PBB Mas. Karena kenapa? Karena PBB ini adalah tarifnya adalah official assessment Mas Awan. Hmm. Begitu dinaikkan satu, naik semua. Hmm. Akhirnya rakyat ini sama-sama lah berdemo. Hmm. Beda kalau dengan pajak pusat, Mas Awan. Pajak daerah juga ada sih yang self assessment. Contohnya Hmm. ini Mas, pajak restoran itu self assessment, Mas Awan. Hmm. Kalau pajak pusat itu kan kita self assessment
Nah, nanti kita akan diburu di kebun binatang dalam tanda kutip itu saat pemeriksaan pajak. Oke. Jadi seperti itu ya pendapatnya IWPI bahwa Sri Mulyani awalnya kasih harapan si wali wali kotanya menjadi percaya diri, kemudian dihantam sama rakyat, Sri Mulyani kabur, nggak mau backingin ya. Iya, Mas. Cuman gini, Mas Awan, yang saya lihat dari gestur Bapak Bupati Pati Sudewa, Mas, itu kan terlihat menantang rakyat, Mas Awan. Hmm. Ini kenapa kok dia pede sekali? Mungkin sudah melihat pernyataan Bu Sri Mulyani, boleh kamu naikkan pajak sampai 300%. Dia kan 250, Mas. Hmm. Masih dalam Terus, batasan ya. ya, terus jangan lupa, ini Mas, Hmm. kalau pajak daerah ini ujung-ujungnya kalau sengketa adalah ke pengadilan pajak. Makanya kemarin kalau nggak terima, silakan Hmm. saja ngajukan keberatan. Kalau keberatan nggak Hmm. terima, nanti harus ke banding. Larinya Hmm. di pengadilan pajak. Di pengadilan pajak siapa Mas yang mimpin pengadilan pajak? Di bawahnya Men. Kemenkeu. Nah, Hmm. ini biar masyarakat paham Mas ya. Oke, baik Pak, luar biasa pemaparan dari BPI ya. Kita nantikan bagaimana komentar dari netizen mengenai peran Sri Mulyani ini. Terima kasih Pak Rinto, kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke Mas, sama-sama Mas.